Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kita belajar rangkuman materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 semester genap bagian kedua yang disertai dengan soal latihan untuk persiapan summatif akhir jenjang atau penilaian akhir tahun. Terima kasih untuk yang telah subscribe, like, and share. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, semoga ikhlas hati untuk menekan tombol subscribe. Nah, sekarang mari kita mulai rangkuman materinya. Kasih sayang. Kasih sayang adalah sikap saling mengasihi dan menghormati semua ciptaan Allah. Kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, lahir di Kanaan, Palestina. Beliau putra Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim. Ibunya bernama Rafkah binti Batu'il bin Nahur. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarga dan anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa meneladani sikap kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Di antaranya, sayang kepada diri sendiri, orang tua, kakak, adik, saudara, tetangga, dan juga orang lain. Dengan kita menyayangi, maka kita juga akan disayangi oleh Allah dan juga orang lain. Berikutnya adalah kasih sayang kepada sesama. Kasih sayang adalah sikap saling mengasihi dan menyayangi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang mengajarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, terutama kasih sayang kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan alam. Mengasihi dan menyayangi sesama adalah perilaku terpuji. Menyayangi orang tua ialah dengan cara hormat dan patuh kepada mereka. Menyayangi guru ialah dengan cara mendengarkan nasihatnya. Kakak dan adik juga harus kita sayangi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita hidup rukun dan bahagia. Sebagai muslim, kita harus mengasihi dan menyayangi tetangga dan teman. Hikmah kasih sayang kepada sesama. Apabila kita mengasihi dan menyayangi sesama, Allah Subhanahu wa taala pasti juga akan menyayangi kita. Sebaliknya, jika kita tidak mengasihi dan menyayangi sesama, tidak akan ada yang menyayangi kita. Pembelajaran berikutnya adalah ayo kita sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, ia telah menegakkan agamanya. Sebaliknya, barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya. Salat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang berlimpah. Salat untuk mengingat Allah. Salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Salat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaiknya salat dilakukan di awal waktu. Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Salat yang benar adalah salat yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan bacaan salat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Gerakan salat meliputi berdiri tegak, takbiratul ihram, bersedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dan salam. Bacaan salat meliputi niat, takbiratul ihram, doa iftitah, surat Al-Fatihah, surat atau ayat Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, dan salam. Pembelajaran berikutnya adalah hidup damai. Hidup damai adalah hidup tanpa ada gangguan atau kendala dan tidak ada perselisihan dalam suatu lingkungan kehidupan. Sikap damai Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah utusan Allah. Beliau terkenal Nabi yang ramah pada kaumnya. Nabi Ishak sangat sayang pada keluarga dan anak-anaknya. Ketika ada perselisihan dalam keluarga, beliau selesaikan dengan cara damai, santun, dan bijaksana. Nabi Ishak alaihissalam selalu mementingkan keselamatan umatnya, keluarga, dan anak-anaknya. Kisah Nabi Ishak alaihissalam harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Dengan bersikap damai seperti Nabi Ishak alaihissalam, maka akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga, dan juga sesama. Sehingga hidup kita akan menjadi tentram dan bahagia. Materi selanjutnya adalah Assalam. Assalam artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan setiap hambanya dari berbagai kesulitan. Hanya Allah yang dapat memberi keselamatan.
Kita harus selalu memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari perbuatan tercela kepada orang lain. Cara meneladani Asmaul Husna As-Salam diantaranya adalah mengagungkan nama Allah dengan berzikir dan berdoa menggunakan Asmaul Husna As-Salam. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara sesama muslim, tolong menolong kepada sesama manusia tanpa membedakan agama, suku, bangsa, budaya, dan perbedaan lainnya. Nah, berikut ini adalah latihan soal untuk persiapan sumatif akhir jenjang atau penilaian akhir tahun. Cari jawabannya di materi ini atau di bagian pertama materi pembelajaran sebelumnya di channel ini. Selamat berlatih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkuman pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.